Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Samsul, mahasiswa Magister Teknologi Pendidikan Universitas Tanjung Pura. Pada video kali ini saya ingin menyampaikan cara melakukan analisis faktor eksploratory atau EPA. Analisis faktor eksploratory atau EPA ini adalah salah satu teknik statistik yang digunakan untuk mengidentifikasi struktur hubungan yang mendasari sekelompok variabel yang saling berkorelasi berdasarkan kemiripannya. Variabel yang dimaksud adalah item instrumen dari pernyataan kuesioner yang kita gunakan. Kemudian fungsi EPA dalam pengembangan instrumen ini ada dua. Yang pertama, tahap awal pengembangan. Di mana biasanya peneliti belum memiliki konstruk yang matang atau struktur yang matang tentang konstruk yang diukur, sehingga peneliti melakukan analisis faktor eksploratory atau EPA untuk mengetahui faktor-faktor apa yang terdapat dalam instrumen. Yang kedua adalah tahap evaluasi validitas skala yang sudah jadi. Di mana peneliti sudah memiliki konsep teori yang digunakan, sehingga peneliti mencocokkan apakah struktur data sudah sesuai dengan teori yang digunakan. Selanjutnya, kita ingin mengetahui tujuan dari analisis EPA ini. Ada dua tujuan dari analisis EPA. Yang pertama, yaitu untuk mengidentifikasi faktor laten atau faktor yang tersembunyi, ya, yang mempengaruhi variabel-variabel yang diamati. Faktor-faktor ini biasanya mewakili konstruksi teoritis yang tidak bisa diukur secara langsung. Kemudian tujuan kedua yaitu reduksi dimensi. Reduksi dimensi ini bertujuan untuk mengatur jumlah variabel yang digunakan dalam analisis dengan mengelompokkan variabel yang saling berkorelasi ke dalam faktor yang lebih sedikit. Ini mempermudah pemahaman dan analisis data yang dilakukan oleh peneliti. Misalnya, kita mempunyai pernyataan kuesioner yang diberikan kepada responden, lalu dari item-item pernyataan kita kelompokkan berdasarkan kemiripan. Maka pernyataan yang memiliki kemiripan akan membentuk faktor-faktor baru yang terbentuk dari data yang diteliti. Di sini saya mencoba melakukan uji analisis faktor eksploratory atau EPA dengan menggunakan data kemampuan literasi digital mahasiswa program studi IPS Universitas Tanjung Pura. Dari data instrumen penelitian yang berupa kuesioner, ini terdapat 17 pernyataan. Kemudian diujikan kepada responden. Dari item pernyataan kita akan lihat ada beberapa banyak item yang saling berkorelasi dan membentuk faktor baru dari hasil uji yang dilakukan. Kemudian kriteria sebelum melakukan uji analisis faktor eksploratory atau EPA, yang pertama itu adalah korelasi antara variabel. Variabel yang akan dianalisis harus memiliki korelasi yang cukup tinggi, karena faktor yang ditemukan akan mencerminkan pola korelasi antara variabel. Kemudian yang kedua itu adalah jumlah variabel. Biasanya EPA memerlukan setidaknya 5 hingga 10 kali jumlah faktor yang ingin ditemukan dalam analisis.
Meskipun jumlah yang lebih besar dapat lebih memberikan keandalan dalam penelitian. Nah, selanjutnya kita ingin melakukan uji, ya, analisis faktor eksploratory, ya, dengan menggunakan SPSS. Nah, di mana data sudah disediakan di dalam SPSS. Langkah yang kita lakukan adalah pertama kita klik analyze, kemudian kita cari dimensi reduction, kemudian kita tarik ke faktor, klik di faktor. Kemudian data yang akan kita analisis kita pindahkan ke kotak variabel. Untuk mempermudah memindahkan, kita blok dari nomor pernyataan 1 sampai pernyataan 17. Pindahkan ke kotak variabel. Kita cek sesuai tidak data yang kita pindahkan. Kemudian kita klik deskriptif. Nah, kemudian pada deskriptif kita pilih KMO. Kita pilih di KMO. KMO ini adalah Kaiser-Meyer-Olkin, yang mengukur kesesuaian data untuk analisis faktor. Nilai KMO ini yang lebih besar dari 0,6 menunjukkan bahwa data cukup sesuai. Jadi kalau data lebih dari 0,6 berarti data yang digunakan cukup. Selanjutnya continue. Selanjutnya kita ke extraction. Kita klik di bagian extraction. Ya, kemudian kita centang, kita di bagian method kita pilih maksimum likelihood. Kemudian kita centang pada screen plot. Nah, kemudian pada based on eigenvalue, ya, ini apabila kita belum pernah melakukan suatu penelitian atau belum mengetahui berapa jumlah faktor yang terdapat di dalam instrumen kita, maka kita bisa gunakan based on eigenvalue. Kemudian kalau kita sudah mengetahui terlebih dahulu jumlah faktor yang terdapat di dalam instrumen kita, maka kita bisa menggunakan fixed number of factor. Nah, kemudian karena kita baru pertama, maka kita pilih based on eigenvalue. Kemudian di bagian eigenvalue grade 10, ini kita klik 1. Angka 1 ini menerangkan apabila dari hasil penelitian, ya, terdapat data yang nilai eigenvalue grade 10 itu lebih dari 1, maka dia akan membentuk kelompok berdasarkan kemiripan. Sedangkan yang di bawah 1 dia tidak akan membentuk kelompok. Selanjutnya kita klik continue. Setelah extraction kita pilih rotation. Klik di rotation, kemudian kita pilih parimex. Parimex ini bisa membedakan antara satu dimensi dengan dimensi yang lain. Nah, kemudian di bagian display kita klik di rotated solution. Nah, kemudian kita lanjut ke continue. Kemudian kita klik di option. Nah, kemudian pada exam, ya, bagian koefisien display format, ya, kita sorted by size. Ini bisa mengurutkan dari angka yang paling besar ke yang paling kecil. Kemudian kita klik juga ke spread smell
koefisien. Nah, ini bisa menunjukkan koefisien. Kemudian di bagian absolute value below ini kita ketik 0,30. Artinya kalau data yang tampak di bawah 0,30 maka tidak akan muncul pada tabel. Nah, kemudian di atas 4 itu akan membentuk loading faktor sendiri. Selanjutnya kita lanjut ke continue. Nah, setelah itu kita klik OK. Nah, maka kita bisa melihat hasil dari vektor analisis, di mana pada vektor analisis kita bisa melihat KMO, ya. Di KMO ini nampak data yaitu Kaiser-Meyer-Holkin measure of sampling adequacy. Nah, di mana nilainya itu adalah 0,880. Artinya apabila data ini lebih besar dari 0,6 berarti menunjukkan bahwa data cukup sesuai untuk dilakukan analisis faktor eksploratory atau EPA. Selanjutnya kita lihat data bagian Bartlett Test of Specificity. Nah, di mana untuk approx C-square itu 955,458. Kemudian DF-nya itu 136. Nah, kemudian signifikasi atau sig to Taylor-nya itu adalah 0,000. Nah, data dari Bartlett Test of Specificity ini digunakan untuk memeriksa apakah korelasi antara variabel signifikan. Nah, apabila nilai sig ini lebih kecil dari 0,5, maka kuesioner dinyatakan berkorelasi antara variabel dengan signifikan. Nah, ini cara penjelasan terkait dengan KMO and Bartlett test. Selanjutnya kita melihat pada tabel total variance explained. Nah, di sini kita melihat ada data total yang di atas 1 ini membentuk kelompok sendiri. Ada 3 kelompok yang dibentuk atau 3 dimensi. Dari ketiga dimensi ini mampu menjelaskan data, ya, mampu menjelaskan 49,67% variasi dari keseluruhan. Nah, kemudian data yang di bawah angka 1 ini, ya, dari nomor 4 sampai dengan nomor 17 ini akan bergabung ke ketiga dimensi sesuai dengan kemiripan dari pernyataan. Selanjutnya kita mengenali jumlah faktor, ya, yang merupakan salah satu kunci dalam analisis faktor eksploratory. Pemilihan jumlah vektor ini menentukan berapa banyak faktor yang harus dipertahankan dan yang harus dihilangkan atau dihapus atau faktor yang harus diperbaiki. Ini dapat dilakukan dengan melihat engine value faktor-faktor. Biasanya mempertahankan faktor dengan engine di atas angka 1.
Jadi engine yang di atas angka 1 dipertahankan atau dengan menggunakan screen float yang menunjukkan perubahan engine value seiring penurunan jumlah vektor. Nah, ini bisa kita lihat ya, ada 3 dimensi, dimensi pertama, titik dimensi kedua, dan dimensi ketiga. Nah, di sini terjadi kurva melandai. Nah, dari data kurva melandai inilah nanti akan bergabung ke ketiga dimensi sesuai dengan kemiripan dari pernyataan. Kemudian di sini antara titik rendah dengan titik tertinggi ini yang dinamakan dengan elbow atau tekukan. Nah, jadi tekukan inilah merupakan titik batas ya, titik batas antara jumlah dimensi ya. 1 dimensi, 2 dimensi, dan 3 dimensi ini adalah titik batas antara dimensi. Selanjutnya kita masuk ke rotated factor metric. Di mana pada rotated factor metric ini terdapat 3 dimensi, 1, 2, 3 atau kelompok baru tadi yang terdapat dari data. Kemudian ada loading factor. Nah, di mana loading factor ini menunjukkan sejauh mana setiap variabel berhubungan dengan vektor-vektor diekstraksi. Nah, nilai loading factor yang tinggi menunjukkan hubungan lebih baik. Nah, ini yang 0,758, 0,750. Ini artinya loading factornya lebih baik. Semakin tinggi nilai loading factornya, maka semakin tinggi atau semakin baik. Nah, kemudian yang loading factornya berada di bawah 0,4, artinya tingkat dari loading factornya itu menurun. Nah, yang inilah yang akan menjadi suatu pertimbangan kita, apakah pernyataan itu dipertahankan atau pernyataan ini harus diperbaiki. Nah, atau dengan cara menambah jumlah pernyataan yang semirip atau ada kesalahan dalam persepsi dari pernyataan yang dibuat. Nah, ini yang harus kita pertimbangkan. Jadi ini kita membagi ke dalam 3 kelompok, yaitu kelompok sikap ya, nomor 1 ini kelompok sikap. Kalau dilihat dari pernyataan, saya lebih termotivasi belajar dengan TIK. Arti sikapnya itu semakin termotivasi ketika belajar dengan TIK. Kemudian saya suka menggunakan teknologi ya, yang nomor berarti sikapnya itu suka menggunakan teknologi. Kemudian saya belajar lebih baik dengan menggunakan TIK, artinya sikapnya juga lebih baik. Nah, kemudian di poin nomor 5 ini, nah, ini masuk ke dalam 3 faktor, yaitu kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Maka kita bisa melihat kecenderungan yang lebih besar dari 0,4, yaitu berarti dia masuknya kelompok yang lebih besar. Nah, di sini terlihat 0,626, artinya dia masuk ke dalam kelompok 1 atau sikap. Nah, kemudian yang nomor 5 juga jelas masuk ke sikap. Nah, kemudian soal nomor 6, nah ini masuk ke antara sikap ya dan pengaruh sosial ya.
dari para mahasiswa, di mana ini nomor 6 ini di bawah 0,4. Artinya ini yang harus menjadi pertimbangan. Apakah soal ini dihapus atau diperbaiki atau ditambah, dirubah pernyataannya. Kemudian soal yang nomor 13, nah ini antara sikap dengan teknis. Karena di nomor 2 ini adalah teknis. Saya memiliki keterampilan TIK yang baik, artinya teknis dalam hal menggunakan. Kemudian saya mengikuti perkembangan teknologi, artinya teknis. Jadi seperti yang disampaikan, karena di sikapnya itu 0,352, lebih rendah dari 0,4, kemudian di kelompok teknis itu 0,620, maka dia bisa dimasukkan ke dalam kelompok teknis. Nah, sama halnya dengan soal yang nomor 14. Ini juga ya, nomor 14 dengan nomor 16 ini, ya ini yang harus kita pertimbangkan, ya, apakah masih bisa dipertahankan atau perlu perbaikan dari pernyataan, karena tidak besar selisihnya dari 0,4. Namun dipertahankan juga ini masih bisa di layak. Jadi demikianlah tutorial yang bisa kami sampaikan terkait dengan analisis faktor eksploratory atau EPA pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang kurang jelas, kami mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.